Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Aida Fatima. Saya dari Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan wawancara terkait tentang nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, dan hak kewajiban yang mana terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang merupakan pelajaran yang diampu oleh yang terhormat Bapak Bambang Suteja. Nah, untuk wawancara hari ini saya kedatangan dua narasumber yang merupakan teman semasa saya SMK dahulu. Mari kita mulai saja ke narasumber yang pertama. Oke, narasumber yang pertama ada Widya. Selamat sore, Widya. Ya, sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Ya, kenalkan, nama saya Widya Ningsi. Saya kerja di PT swasta. Ya. Umurnya berapa Widya sekarang? Mau 20 tahun. Sudah siap ya saya wawancara sekarang? Ya, siap. Oke. Jadi yang pertama itu terkait tentang nasionalisme, Widya. Dan nasionalisme itu jadi sikap kita mencintai tanah air kita. Pertanyaan pertama itu, menurut kamu nih, penting gak sih sikap nasionalisme itu ada? Penting. Contohnya apa, kalau nggak ada nasionalisme itu kebudayaan kita udah tergerus dan mulai terjajah lagi seperti dahulu. Oh iya, jadi benar ya kata Widya, kenapa nasionalisme itu penting, karena kalau misalnya nasionalisme dari kehidupan kita sudah mulai tidak ada, kebudayaan kita juga bisa tergerus dan kita juga bisa lebih gampang terjajah lagi kayak zaman dahulu seperti itu. Jadi sekarang menurut kamu itu, kalau boleh tahu nih, sikap nasionalisme apa yang secara spesifik pernah kamu lakuin? Seperti waktu dulu sekolah, saya mengikuti kebudayaan seperti musik tradisional seperti angklung, dan ya kayak mengenal kebudayaan tradisional yang dari daerah-daerah luar, yang dari daerah-daerah lain gitu selain Jawa Barat. Oh, jadi Anda suka budayaan ya? Iya, daripada yang modern gitu kan, sekaligus membudayakan lagi biar yang generasi penerus kita tuh kenal lagi gitu kan sama yang kebudayaan yang dulu-dulu daripada yang sekarang. Oh iya, bagus sekali ya sikap nasionalismenya. Kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tentang demokrasi. Sebelumnya saya jelaskan dulu demokrasi itu apa. Nah, jadi demokrasi itu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang sistemnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu, Widya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, menurut Anda nih, demokrasi itu kan udah ada dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Jokowi memimpin. Nah, demokrasi sekarang itu makin membaik atau memburuk sih menurut Widya? Kalau dikatakan membaik atau memburuk sih tergantung pemerintahan setiap pemimpinnya ya. Jadi misalnya kayak sekarang nih kelihatannya ya ada baiknya ya, kayak mulai perbaikan dari teknologi, kita udah dapat hak-hak, tinggal kita kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kita jalani. Baik. Jadi kalau dibilang demokrasinya sekarang makin membaik, mungkin makin membaik ya. Kalau memburuk sih mungkin enggak, tetapi untuk pemerintahan itu, dari pemerintahan itu ada baiknya dan ada buruknya, itu tergantung dengan pemimpinnya sendiri, karena mempunyai kelebihan dan kekurangan ya setiap pemerintah itu. Baiklah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentang HAM atau hak asasi manusia. Kata Widya dan saya itu mempunyai kodrat yang dari lahir itu punya hak asasi manusia yang terlekat dari kita lahir, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, terkait tentang pekerjaan Widya, hak asasi manusia, selama Anda bekerja itu kan pasti digaji atau didapatkan bayaran. Nah, menurut Anda, gaji Anda dengan pekerjaan Anda itu sudah sesuai belum sih? Sudah diberikan belum sih hak asasi manusianya? Silakan dijawab. Menurut saya belum sih ya, karena saya kerja di PT swasta, gajinya masih di bawah UMR, sedangkan pekerjaannya ya kadang yang seharusnya kewajiban saya hanya di kerjaan bagian itu, tapi kadang saya membantu, harus kayak wajib membantu yang lain sampai
sampai terus menerus di situ membantu yang lain, sedangkan yang lain gaji yang lain sama dengan saya, jadi seakan saya ada gaji saya di mereka gitu. Tapi untuk gajinya itu sudah diberikan ya tepat waktu gitu. Ya tepat waktu, kadang sih telat ya. Berarti kalau secara haknya mungkin sudah dibayar, tetapi mungkin masih ada kekurangannya ya. Iya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk itu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang rule of law. Jadi rule of law itu bisa dibilang sebagai supremasi hukum. Nah, pengertiannya itu tata pemerintah yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusi. Nah, pelaksanaan rule of law di Indonesia ini sudah mulai berjalan, Teh Widya. Contohnya itu tentang kasus perdagangan wanita. Ngomong-ngomong perdagangan wanita, kasus pelecehan di Indonesia itu masih ada lah intinya kayak gitu. Pertanyaannya, pernah tidak melihat atau bahkan mengalami sendiri kasus pelecehan tersebut? Ya, saya termasuk pernah mengalami pelecehan tersebut sewaktu saya kecil. Oh, seperti itu. Boleh diceritakan, Teh Widya? Jadi waktu dulu saya berangkat mengaji, jalan kaki, tiba-tiba dari belakang ada seorang bapak bawa motor, tiba-tiba menepak atau hampir memegang bagian daerah sensitif wanita. Seperti itu. Jadi ada trauma kah dari situ? Pernah ada trauma, makanya saya berpenampilan seperti ini untuk menjaga. Jadi kebanyakan laki-laki lebih mengincar wanita yang berpenampilan feminim atau yang mengundang si laki-laki itu buat melakukan pelecehan terhadap wanita. Nah, sebagai salah satu korban nih ya, Teh Widya, bagaimana saran Anda untuk kita wanita yang bisa saja menjadi korban dan juga pemerintah nih, biar si kasus pelecehan di Indonesia ini berjalan dan dapat diperbaiki gitu, berjalan lebih baik dan dapat diperbaiki. Itu bagaimana? Ya, seperti mengikuti bela diri, walaupun misalkan ada kejadian lagi, walaupun kita melawan pun ya biasa, wanita dengan laki beda ya tenaganya, cuma setidaknya kita punya basic untuk menjaga badan kita, melindungi sedikit saja sebelum ada meminta pertolongan orang lain gitu. Kalau untuk pemerintah sendiri gimana tuh, Teh Widya? Mungkin dari hukum mungkin lebih seperti apa menurut Anda? Lebih diperhatikan lagi ya, untuk kayak seperti sosial media juga kan sekarang lebih rawan gitu ya. Anak-anak kecil lebih kayak misalnya udah mulai banyak banget video-video yang viral tidak senonoh gitu kan. Lebih diawasi lagi untuk anak-anak. Kadang berawal dari situ sih ya, mulai ada pelecehan anak-anak juga, terus yang orang-orang pada dewasa pada ini gitu kan. Lebih rentannya ke anak kecil sekarang sih daripada wanita-wanita yang udah dewasa. Mungkin untuk pemerintah nantinya bisa untuk memperhatikan ya dari segi media dan yang lainnya, agar sedikit lebih diperdalam lagi gimana caranya agar anak-anak dan kita itu Lebih terjaga kayak gitu ya. Dan video-video seperti itu lebih diretas ya, lebih diberantas ya. Baiklah. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima ini terkait dengan hak dan kewajiban. Sebagai kewajiban kita, warga negara kita, yaitu membayar pajak ya, Teh Widya ya. Nah, sudah belum sih Teh Widya memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak? Sudah Ya. Sebagai warga yang baik harus membayar pajak ya, tepat waktu pula ya harusnya. Nah, dengan membayar kewajibannya, tentu Teh Widya harus mendapatkan hak ya. Nah, kalau menurut Teh Widya nih, di daerah Anda, apakah infrastruktur yang ada, perbaikan-perbaikan jalan atau perbaikan-perbaikan kota sudah sesuai gitu dengan mungkin Teh Widya sebagai salah satu warga negara yang membayar pajak gitu? Sudah sesuai belum sih? Menurut saya sudah sih ya, soalnya udah dari zaman saya waktu kecil sekarang udah kelihatan
banyak pembangunan infrastruktur yang kayak pembangunan rumah, perumahan, kayak jalan-jalanan udah mulai bagus sih, gak ada lagi kayak jalan-jalan bebatuan jelek-jelek gitu udah. Kalau fasilitas-fasilitas umum kayak kereta gitu, Teh Widya udah pernah merasakan? Pernah. Nyaman tidak atau fasilitasnya bertambah baik atau tidak? Nyaman, mulai baik sih ya, kayak pembagian buat yang disabilitas kayak gitu, buat ibu-ibu hamil itu udah ada pembagiannya, jadi kan tidak saling bertumpuk gitu, apalagi sekarang social distancing ya, jadi kita nggak saling bisa saling menjaga, di situ udah mulai ketat ya. Baiklah, mungkin wawancara hari ini sudah selesai. 5 pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih sekali untuk Teh Widya sebagai narasumbernya. Baiklah Teh Widya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke narasumber yang kedua. Di samping saya ini juga merupakan teman saya semasa SMK. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dayanti Junior dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di perusahaan swasta. Oke, bagaimana kabarnya Dayanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Baiklah. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu terkait tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan sikap kita yang memperlihatkan cinta kita terhadap tanah air. Nah, menurut Dayanti nih, nasionalisme itu penting gak sih? Ya, penting ya sebenarnya. Soalnya gini, negara kita mau jadi apa kalau misalkan orang-orang di dalamnya itu nggak mencintai negaranya sendiri. Contohnya gimana ya? Ya, sekarang nih ya, kebudayaan asing sudah masuk, contohnya kayak ya yang suka K-pop lah, yang Bollywood lah, apalah gitu ya, kebudayaan asing udah mulai masuk. Harusnya kita sebagai warga negara harus lebih memperkenalkan kebudayaan kita ke negara lain gitu ya, jangan hanya menerima kebudayaan asing ke negara kita gitu loh. Baiklah, jadi itu ya menurut Teh Dayanti penting ya. Nah, kalau boleh tahu sikap nasionalisme apa yang secara spesifik pernah dilakukan oleh Teh Dayanti? Mungkin sejak sekolah saya sering jadi petugas upacara. Terutama saya paling sering itu jadi pembaca undang-undang. Kalau sekarang kan sudah bekerja nih, kira-kira sikap nasionalisme apa yang pernah Teh Dayanti lakukan? Ya gimana ya, intinya harus saling menghargai lah di lingkungan pekerjaan itu kan banyak gitu ya, orang yang berbeda agama lah, terus intinya harus saling toleransi aja lah. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tentang demokrasi. Jadi demokrasi itu pasti Dayanti juga udah tahu, demokrasi itu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu sistemnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi pertanyaannya adalah, seperti yang kita tahu nih, demokrasi itu sudah ada dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Jokowi juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, menurut Teh Dayanti gitu kan, dari zaman dulu sampai sekarang, apakah demokrasi itu semakin membaik atau memburuk? Mungkin dari zamannya Pak Soekarno hingga sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi sudah mengalami perbaikan lah ya, sedikit demi sedikit. Dan contohnya gimana ya, saat ini negara kita masih aman lah ya. Berarti kalau misalkan di lingkungan kita masih aman atau masih damai, artinya suara rakyat masih didengar oleh telinga pemerintah. Oke, berarti mungkin zaman sekarang sudah cukup baik ya demokrasi yang ada seperti itu. Itu menurut Teh Dayanti ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ketiga.
Nah, pertanyaan yang ketiga ini akan terkait dengan hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia itu dari sejak lahir, saya lahir itu mempunyai suatu fitrah, yaitu hak sebagai manusia, seperti hak untuk bertahan hidup, hak untuk merdeka, hak untuk bekerja dan mendapatkan gaji ya. Jadi nah, Dayanti sekarang sudah bekerja, sudah pastinya harusnya mendapatkan upah atau gaji. Nah, Dayanti sendiri merasa tidak haknya sudah terpenuhi, dan apakah haknya itu sudah diberikan dengan baik? Alhamdulillah ya, perusahaan yang saat ini saya bekerja untuk masalah upah atau gaji ya sudah memenuhi, sudah mencukupi buat kehidupan saya sehari-hari sih ya. Belum juga itu tunjangannya. Terus apalagi ya? Ya setidaknya itu sudah memenuhi kehidupan saya sehari-hari aja lah. Kalau untuk diberikan upahnya, apakah sudah sesuai dengan harinya, misalkan seperti itu? Sudah sesuai, tidak pernah terlambat. Oke, alhamdulillah. Berarti segi kewajibannya juga sudah terpenuhi dan haknya juga sudah diberikannya. Iya, Ya. betul. Alhamdulillah. Berarti kita lanjut saja ke pertanyaan keempat. Nah, yang keempat itu tentang rule of law. Jadi rule of law itu termasuknya supremasi hukum, di mana pemerintah itu memberikan suatu peraturan untuk mengatur tata pemerintahannya. Jadi nantinya rakyat itu lebih terarah, teratur, dan kita juga bisa hidup secara tentram dan damai. Nah, rule of law di Indonesia ini sudah dilaksanakan dengan baik. Contohnya adalah kasus-kasus tentang perdagangan wanita. Ngomong-ngomong tentang perdagangan wanita, di Indonesia ini kan masih ada kasus pelecehan ya. Walaupun memang tidak banyak, tetapi masih ada lah. Nah, Dayanti sendiri pernah nggak menjadi korban pelecehan atau bahkan melihat sendiri korban pelecehan? Alhamdulillah sih ya, saya belum pernah mengalami hal tersebut ataupun menyaksikan secara langsung gitu ya. Dan saya juga turut prihatin sama korban-korban yang dilecehkan. Baiklah. Kalau untuk Teh Dayanti sendiri nih, saran Anda untuk kita wanita yang bisa saja nih menjadi korban dari pelecehan, dan untuk pemerintah agar kasus pelecehan ini bisa diperbaiki lagi dan mungkin menghilang dari negara kita gitu. Ya, terutama gini ya, kita sebagai wanita tentu saja harus menjaga penampilan. Ya, berpakaian yang sopan lah ya, jangan sampai mengundang Kejahatan. Harus jaga sikap juga. Ya, intinya kita sebagai wanita emang diwajibkan buat tutup aurat kan ya. Tapi ya zaman sekarang masih ada yang, ya saya aja belum tentu itulah. Orang yang menutup aurat juga tentu tetap ya mengundang kejahatan ya, seperti itu. Terus ada lagi kah sarannya? Apa ya? Ya untuk pemerintah nih seharusnya lebih apa ya, untuk kayak video-video yang tidak senonoh harusnya diberantas lah ya, jangan ini harus dihapus lah. Tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, karena apa ya, Kejahatan itu selalu ada celahnya. iya Mungkin untuk wanita-wanitanya juga harus tahu waktunya, kalau misalkan memang tidak ada kepentingan malam-malam gak usah keluar gitu ya. Terus untuk pemerintah mungkin juga hukumnya harus lebih diketatkan kembali agar orang-orangnya jerak ya yang melakukan pelecehan itu. Baiklah, mungkin kita langsung ke pertanyaan kelima. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara pastinya mempunyai kewajiban ya, salah satunya itu membayar pajak. Sudahkah Dayanti memenuhi syarat memenuhi pajak? alhamdulillah sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Berarti kewajibannya sudah dipenuhi ya. Nah,
setelah melaksanakan kewajiban, kita juga pasti mendapatkan hak. Nah, menurut Anda, apakah di daerah Anda nih, di lingkungan Anda ini, infrastruktur seperti jalan atau pengembangan kota itu sudah sesuai dengan kewajiban yang Anda bayar seperti itu? Alhamdulillah sudah ya, walaupun saya tinggal di perkampungan, setidaknya jalan sudah bagus gitu. Nggak, kalau zaman dulu emang kayak gimana keadaannya? Bisa dibilang gimana ya, jelek lah ya, nggak layak kayak buat dilewatin kendaraan gitu kan, nggak enak. Itu kalau jalan itu dibangun dari tahun berapa kalau boleh tahu? Masih baru-baru sih, kalau nggak salah tahun 2019. Oh, 2019, berarti masih baru ya, tetapi alhamdulillah sudah mulai diperbaiki infrastruktur. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai wawancaranya. Terima kasih Teh Dayanti dan juga Teh Widya sudah mau diwawancarai. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 wawancara dengan 2 narasumber yang berbeda. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara hari ini yang terkait tentang nasionalisme, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, dan juga hak dan kewajiban warga negara yang merupakan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah dari 2 narasumber yang saya lakukan wawancara sudah melakukan atau sudah mengerti tentang pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa. Dari sikap nasionalisme mereka tahu apa itu nasionalisme, demokrasi mereka mengerti bagaimana keadaan demokrasi yang ada pada zaman sekarang, dan juga dari hak asasi manusia alhamdulillah mereka sudah mendapatkannya. Rule of law juga mereka mengerti bagaimana dengan keadaan yang ada di Indonesia, dan juga dari hak dan kewajiban, haknya sudah diberikan walaupun masih sedikit demi sedikit, dan kewajibannya pun sudah mulai dilakukan dengan baik. Nah, mungkin begitu saja wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.